Hanya ada satu kata, lawan. Wiji Tukul lahir 26 Agustus 1963, adalah penyair dan aktivis yang terkenal atas puisi dan syairnya yang ditujukan untuk mengkritik pemerintahan rezim Orde Baru yang berkuasa pada masa pemerintahan Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Pada tanggal 10 Februari 1998, Tukul dikabarkan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Muncul dugaan bahwa Tukul diculik oleh militer bersama beberapa aktivis lainnya. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Tukul, begitu sapaan akrabnya, adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir dari keluarga Katolik dengan keadaan ekonomi sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik becak, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Tukul mulai menulis puisi sejak SD dan tertarik pada dunia teater ketika duduk di bangku SMP. Bersama kelompok teater Jagat, ia pernah mengamen puisi keluar masuk kampung dan kota. Sempat pula menyambung hidupnya dengan berjualan koran, jadi calok karcis bioskop, dan menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel. Pada Oktober 1989, Tukul menikah dengan istrinya Siti Dia Sujira alias Sipon, yang saat itu berprofesi sebagai buruh. Tak lama semenjak pernikahannya, pasangan Tukul Sipon dikaruniai anak pertama bernama Fitri Ngantiwani. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1993, anak kedua mereka lahir yang diberi nama Pajar Merah. Wiji Tukul sudah menulis puisi sejak awal 1990-an dan sering membacakan karya-karyanya di Taman Budaya Jawa Tengah di Solo. Pada 1994, buku kumpulan puisinya berjudul Mencari Tanah Lapang terbit dengan kata pengantar dari sosiolog dan mantan aktivis 66 Arif Budiman. Pada tahun 2000, penerbit Indonesia Tera dari Magelang mengumpulkan hampir semua puisi Wiji Tukul yang pernah terbit dan diterbitkan kembali dengan judul Aku Ingin Menjadi Peluru. Dalam edisi cetak ulangnya, ditambahkan beberapa puisi Wiji yang ditulis dalam pelariannya sebagai buronan politik pemerintahan Orde Baru. Salah satu berjudul Baju Loak Sobek Pundaknya, sebuah puisi sedih ditujukan untuk istrinya. Pada tahun 2013, majalah Tempo menerbitkan buklet para jenderal marah-marah dalam edisi khusus Wiji Tukul. Buklet setebal 37 halaman berjudul Sampul Teka-teki Wiji Tukul itu membuat 49 buah puisi yang merupakan karya Wiji Tukul selama dalam pelariannya. Wiji Tukul diburu penguasa Orde Baru di Jakarta karena aktivitasnya di panggung politik praktis, terutama di Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau Jaker, di bawah Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Dari puisi-puisinya lahir slogan-slogan perlawanan yang sangat terkenal, seperti Satu Mimpi, Satu Barisan, dan hanya ada satu kata, lawan. Dalam pelariannya semenjak 1996, Wiji Tukul bersembunyi dan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Nama Wiji Tukul masuk dalam daftar orang hilang pada tahun 2000. Menurut catatan Kontras, sebanyak 13 orang hilang yang belum jelas nasibnya hingga kini. Nama-nama tersebut yaitu Yani Apri atau Rian, Sony, Dedi Hamdun, Nopal Al-Katiri, Ismail, Wiji Tukul, Suyat, Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Ucok Munandar Siahaan,
Yadin Muhyiddin, Hendra Hambali, dan Abdul Nasir. Sejak kerusuhan Mei 1998, nasib Wiji Tukul tak jelas. Diduga kuat Wiji Tukul hilang diculik aparat. Semenjak bulan Juli 1996, Wiji Tukul memang sudah berpindah-pindah keluar masuk daerah dari satu kota ke kota lainnya untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Dalam pelariannya, Wiji tetap aktif menulis. Berdasarkan investigasi Tempo, Tukul hilang setelah peristiwa bom Tanah Tinggi. Sejak itulah Wiji Tukul diyakini hilang. Sang istri Sipon pada tahun 2000 melapor ke Kontras. Pada tahun 2009, DPR merekomendasikan sejumlah hal terkait orang hilang ini. Namun belum ada yang terrealisasi. Hingga kini, kisah Wiji Tukul masih menjadi misteri. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.